Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudahu ila yaumiddin. Qala Allah tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, saudaraku yang semoga dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita semua, sehingga sampai saat ini kita masih bisa melaksanakan ketaatan demi ketaatan kepada Allah. Kita berharap mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menganugerahkan keistiqomahan kepada kita semua. Ma'asyiral muslimin, saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, insyaallah di kesempatan pagi hari ini kita akan kembali melanjutkan pelajaran kita membahas kitab Fiqh Tarbiyatil Abna yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Mustafa Al-Adawi hafizahullahu taala. Pada pertemuan yang terakhir kita telah bahas tentang nafkah yang merupakan kewajiban seorang ayah untuk diberikan kepada anak-anaknya. Kita telah sebutkan bahwa nafkah yang diberikan oleh seorang ayah kepada keluarganya ini merupakan sebaik-baiknya sedekah. Ya, ini merupakan sebaik-baiknya sedekah. Demikian juga telah kita sebutkan pada pertemuan yang terakhir bahwa prinsip utama ketika memberikan nafkah adalah berada di pertengahan. Ya, berada di pertengahan. Atau yang pertama, memberikan sesuai dengan kebutuhan. Ya, memberikan sesuai dengan apa yang dibutuhkan. Kemudian juga dalam memberikan nafkah hendaknya berada di pertengahan. Tidak berlebih-lebihan dalam memberikan nafkah dan tidak juga pelit, ya, kikir dalam memberikan nafkah. Namun memberikan hal yang pertengahan yang sesuai dengan kebutuhan. Demikian juga telah kita sebutkan pula bahwa faktor lain yang juga perlu diperhatikan ketika memberikan nafkah adalah bagaimana anak-anak kita menghabiskan uang yang kita berikan. Apabila dia menghabiskan uang yang kita berikan untuk kebaikan, maka inilah yang diharapkan. Namun, kalau dia menghabiskan uangnya untuk keburukan, untuk perbuatan dosa, maka janganlah seorang ayah menolong anaknya dalam kedzaliman, dalam perbuatan dosa. Ini beberapa prinsip yang hendaknya diperhatikan oleh setiap ayah dalam memberikan nafkah kepada anaknya. Sekarang kita akan lanjutkan pembahasan, ya, kita masih bahas tentang pemberian nafkah kepada anak. Disebutkan oleh al-muallif hafizahullahu taala Syekh Mustafa Al-Adawi, semoga Allah menjaga beliau. Qala wala mani'a min an ta'tiyahu min az-ziyadati ma yudakhiruhu li nafsihi fi hududil ma'qul wal muta'arif alaihi idza kana min al-uqala alladziina ya'rifuna ad-dar minan nafi'. Dan tidak mengapa baginya untuk memberikan tambahan uang yang bisa disimpan oleh seorang anak dalam batasan yang fi hududil ma'qul, dalam batasan yang rasional, ya, batasan yang masih bisa masuk akal kita, ya, batasan yang rasional. Wal muta'arif, yang sudah biasa, ya, yang biasa diberikan oleh seseorang kepada anaknya, bukan suatu hal yang berlebihan. Dengan syarat idza kana minal uqala alladzi ya'rifuna ad-dar minan nafi'.
kalau anaknya itu adalah seorang yang sudah berakal, ya, yang sudah bisa membedakan mana yang membahayakan dan mana yang memberikan manfaat. Maksud dari apa yang disampaikan oleh beliau hafizahullah taala adalah ketika seorang anak dia sudah mampu untuk mengelola uang, dia sudah bisa membedakan mana pengeluaran yang baik, mana pengeluaran yang tidak perlu, mana pengeluaran yang memang harus dikeluarkan, ya, mana yang merupakan pemborosan. Dia sudah bisa mengelola uang, maka tidak mengapa bagi ayah untuk menambah, ya, nafkah atau uang yang diberikan kepada anaknya, ya, tidak mengapa, ya, untuk dia tabung untuk simpanannya, yang demikian tidak mengapa. Amma idza kana al-ibnu safihan minas sufaha wa ta'ishan minat ta'ishin fa hadha yahtaju ila nadharin daqiq fi ahwalihi wa dhabiti fi tasarrufi ma'ah. Namun kalau anaknya itu belum cakap, safih di sini dia belum cakap untuk mengelola keuangan. Masih bodoh dia untuk mengelola keuangannya. Ya. Ta'ishan minat ta'ishin. Ta'ish ini apa? Kurang dewasa. Kurang dewasa dalam mengelola keuangannya, maka ini membutuhkan kepada penelitian yang lebih mendalam. Harus dilihat lagi. Jangan kemudian kita berikan uang begitu saja kepada dirinya. Ya. Jangan kita berikan uang begitu saja kepada dia, karena dia belum mampu untuk mengelola keuangannya, ya. Maka ini membutuhkan dilihat kembali, kemudian dibatasi, ya, bagaimana dia menggunakan uang. Ya, kenapa kita batasi? Mura'atan al-maslahata wal mafsadata wa aujuhidh dharari wan nafa. Ya, untuk menjaga kemaslahatan dan kemafsadatan dan sisi-sisi yang bisa memberikan manfaat atau bahaya. Jangan sampai kalau dia tidak mampu misalnya mengelola uang, ya, dia belum mampu untuk mengelola hartanya, bisa jadi dia habiskan untuk hal-hal yang disia-siakan, ya, hal-hal yang sia-sia. Misalnya diberi sama bapaknya uang 5 juta, ya, anaknya masih kecil misalnya, masih SD misalnya. Nih, kamu ayah kasih 5 juta. Kemudian ya sudah, dia panggil semua teman-temannya bermain, ya. Ayo kamu kita belanja ini 5 juta. Akhirnya dibelikan ke warung sana, habis 5 juta dalam satu hari. Maka yang demikian tentu kurang kemaslahatannya. Ya, anak-anak semacam ini tidak kemudian diberikan harta begitu saja. Ya. Nah, ini faktor pertimbangan lainnya, Bapak dan Ibu, ayah bunda yang semoga dimuliakan oleh Allah. Ketika kita ingin memberikan harta kepada anak kita, lihat apakah dia sudah mampu mengelola harta yang banyak atau tidak. Jangan sampai kita berikan dia harta yang banyak namun dia belum mampu untuk mengelolanya, ya. Kemudian beliau sampaikan dalil-dalil yang berkenaan dengan hal ini. Waqad qala Allahu tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim, "Wa la tu'tus sufaha'a amwalakum allati ja'alallahu lakum qiyama warzuquhum fiha waqsuhum wa qulu lahum qawlan ma'rufa." Dalam surat An-Nisa ayat yang kelima, Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan janganlah kalian berikan, ya, harta-harta kalian kepada orang-orang sufaha, orang-orang yang belum mampu untuk mengelola hartanya. Ya. Jangan kalian berikan harta-harta yang dikuasakan kepada kalian. Ya. Warzuquhum fiha. Tapi apa? Berikan rezeki kepada mereka dari harta tersebut. Artinya kalian yang kelola uang tersebut. Kalau mereka belum mampu untuk mengelolanya, kalian yang kelola. Ya, waqsuhum, beri pakaian kepada mereka. Wa qulu lahum qawlan ma'rufa, dan ucapkanlah ucapan yang baik kepada mereka. Ya. Jadi kalau misalnya ada anak yatim, ya, kemudian orang tuanya, bapaknya meninggalkan sejumlah harta. Lalu wali dari anak yatim ini, entah itu pamannya atau siapa yang bertanggung jawab untuk mengasuh anak yatim tersebut, hendaknya dia kalau melihat anak tadi itu belum bisa untuk mengelola hartanya, maka dia yang mengelola. Ya, dia berikan apa yang menjadi kebutuhannya, ya, dia berikan makan, dia berikan pakaian, apa yang sesuai yang dibutuhkan oleh anak tersebut. Ya, kenapa? Kalau diberikan hartanya begitu saja kepada sang anak, dia belum memiliki kemampuan untuk mengelola harta tersebut. Ya, jadi kalau kita pun memberikan harta kepada anak kita, dilihat, ya, dia sudah mampu untuk mengelola atau belum. Ya. Kalau uang yang sedikit, hanya sekedar untuk beli jajan, ya,
1.000, 5.000 nggak jadi masalah. Tapi kalau misalnya kita kasih jutaan, misalnya uang jutaan kita kasih ke dia, ya, bisa jadi uang itu menguap dalam waktu seketika. Kemudian dalil lainnya, ya, firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nisa selanjutnya, wa qala subhanahu wabtalul yatama, ya, wabtalul yatama hatta idza balagun nikah fa in anastum minhum rusyda, ya, fadfa'u ilaihim amwalahum. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan ujilah anak-anak yatim itu sampai mereka cukup usia untuk menikah. Fa in anastum minhum rusyda, apabila kalian melihat mereka sudah cerdas untuk mengelola keuangan mereka, fadfa'u ilaihim amwalahum, maka berikanlah harta mereka kepada mereka. Ya, berikanlah harta-harta itu kepada mereka. Nah, ayat ini juga menjadi dalil bahwa anak-anak itu diberi harta yang banyak kalau mereka sudah mampu untuk mengelolanya. Ini pedoman juga bagi orang tua untuk tidak sembarangan memberikan harta kepada anak, namun hendaknya dilihat, ya, apakah dia sudah mampu mengelola keuangannya atau belum. Qala fa min ahli ilm kamalikin rahimahullah man yara, ya, anna inasar rusydi minal gulami inda bulughihi lazimun kay yuslimu amwalahu. Dan di antara, kata beliau, maka di antara para ulama seperti Imam Malik rahimahullah, ya, beliau mengatakan, ya, beliau termasuk berpendapat bahwa kemampuan untuk mengelola uang pada diri seorang anak, ya, ketika dia sudah balik, ini merupakan syarat wajib, ya, sebelum dia diserahi harta. Ya, lazimun kayyuslimu amwalahu. Ya, kayyuslima amwalahu. Jadi kemampuan untuk mengelola keuangan ini merupakan syarat yang wajib terpenuhi sebelum anak itu menerima hartanya. Ya. Jadi kalau dia belum memiliki kecakapan untuk mengelola uang, maka tidak diberikan harta tersebut kepada sang anak. Ya, ini syarat yang disebutkan oleh Imam Malik rahimahullahu taala, bahwa anak tersebut harus memiliki kemampuan untuk mengelola uang, baru diberikan harta yang banyak. Baik, ini juga diantara pedoman kita memberikan nafkah atau harta kepada anak kita. Ya, jangan sampai dia belum mampu untuk mengelola keuangannya lalu diberikan kepercayaan untuk menghandle harta yang demikian banyak. Ya, anak misalnya dia masih belum cerdas, ya, belum punya pengalaman misalnya, belum punya pengalaman sama sekali. Kemudian ada orang yang tahu, oh dia punya harta yang banyak. Lalu kemudian ada orang datang, kamu mau nggak nih, saya punya barang bagus ini, tolong kalau kamu mau kamu beli. Ya, harganya berapa? Harganya kemudian dimahalkan. Ya, misalnya dia jual sepeda misalnya. Sepeda mungkin harganya 3 juta. Dia katakan, oh ini sepeda bagus nih, dijual 30 juta. Akhirnya sang anak karena ngelihat sepedanya itu bagus, akhirnya dia beli. Ya, maka di sini ada kerusakan yang muncul. Ketika pengelolaan harta itu belum ada pada dirinya, kemampuan untuk mengelola harta belum ada pada diri sang anak, lalu dia diserahi sejumlah harta, maka akan timbul kemudharatan. Baik, ini yang berkenaan dengan pemberian harta. Kemudian masalah baru di sini. Ya, di sini ada sebuah fenomena yang beliau angkat tentang suatu perkara yang beliau anggap sebagai suatu kesalahan, ya. Dan tentunya ini perspektif beliau, ya. Menurut beliau suatu kekeliruan yang perlu diluruskan. Kata beliau, hada waqad lafata nadhari tasarrufun yaqumu bihi ahadu ikhwanina fillah. Di sana ada, ya, sebuah tindakan yang dilakukan oleh sebagian saudara kita fillah, ya, yang menyedot perhatianku. Jadi ada sebuah tindakan yang dilakukan oleh sebagian orang tua yang ini menarik perhatian Syekh. Ya. Walakinni ma ra'aitu lahu wijahatan fi hadat tasarruf. Akan tetapi saya melihat bahwa tindakan ini tidak memiliki dasar. Tidak memiliki dasar. Jadi ada satu fenomena yang terjadi di sebagian orang tua dan Syekh memandang bahwa apa yang mereka lakukan ini tidak memiliki dasar sama sekali dalam syariat. Ya.
Bal wa ra'aitu alladhi akhbarani bihi hadal akh annahu inda ataihi li banat wal infaq alaihinna yu'tihinna nisfa daiman mimma yu'tihi lil aulad qiyasan minhu alal mirath. Fenomena apa yang beliau lihat kemudian beliau ingkari? Ada sebagian orang yang setiap kali dia memberi sesuatu kepada anak perempuannya, ya, maka anak perempuannya itu diberi separuh dari bagian laki-laki dalam setiap pemberian. Ya, misalnya ketika diberi uang misalnya, dia tidak melihat bahwa mungkin yang perempuan ini sudah berada di tingkat perguruan tinggi, sementara adiknya masih di TK. Yang penting laki perempuan. Laki dapat jatah 2, perempuan dapat 1. Ya, sehingga kalau misalnya dia berikan uang 1 juta rupiah kepada anak perempuan, maka yang laki-laki diberi 2 juta. Uang jajannya yang perempuan misalnya 1 hari 10.000, anak yang laki-laki 20.000. Dalam setiap pemberian dia berlakukan ya ketentuan ini. Qiyasan lil mirath. Dikiaskan kepada hukum ahli waris, ya, hukum pembagian waris. Lidzakari mithlu hadzil unsayain. Seorang laki-laki dalam ayat yang berkenaan dengan warisan, seorang laki-laki ya mendapatkan 2 bagian perempuan. Sehingga kemudian dia ambil ayat ini, dia terapkan dalam setiap pemberian kepada anaknya. Kalau beli baju misalnya, ya, anak laki-laki diberi baju berharga 200 ribuan, yang perempuan 100 ribuan. Pokoknya yang perempuan separuh dari laki-laki. Ini salah satu fenomena yang menarik perhatian Syekh Mustafa hafizahullah taala. Baik. Kemudian kata beliau, fakanat indahu ibnatun fi shaffil awwali tsanawi ya wa ibnun fi sadisil ibtidai. Dan saudara kita ini dia memiliki seorang putri yang sekarang berada di kelas 1 SMA. Dan dia memiliki seorang anak laki-laki yang berada di kelas 6 SD. Fa akhbarani annahu inda najahil waladi yu'tihi 500 riyalin hadiyatan wal binta ma'a tafawuqiha az-zaidi yu'tihi 250 riyalan. Ada seorang, dia punya 2 orang anak, yang satu perempuan kelas 1 SMA, yang satu laki-laki kelas 6 SD. Maka dikabarkan kepadaku bahwa sang ayah ini dia ketika anaknya lulus, ya, ketika anaknya selesai dari pendidikannya, diberikan sebanyak 500 real, hadiah sebesar 500 real. Adapun sang anak perempuan, ya, ma'at tafawuqiha, padahal dia ini memiliki tafawuqiha az-zaid, dia memiliki prestasi yang lebih, ya, yu'tiha 250 riyalan, dia diberikan 250 real saja. Ya. Jadi dia memberikan kepada anak laki-laki, padahal anak laki-lakinya masih kecil, baru kelas 6 SD, dikasih 500 real. Ya, sementara yang perempuan, ya, sudah kelas 1 SMA, berprestasi lagi, diberikan hanya 250 rial. Ya. Kiasan minhu, ya, kiasan minhu. Ini sebagai bentuk kias kama aslafna, sebagaimana yang telah kita sebutkan, ala qaulillahi azza wajal, ya, dikiaskan kepada firman Allah azza wajal, yusikumullahu fi auladikum lidzakari mithlu hadzil untsayain. Ya, Allah Subhanahu wa taala berwasiat kepada kalian tentang anak-anak kalian, maka anak laki-laki berhak untuk mendapatkan bagian 2 wanita. Ya, 2 kali lipat dari bagian wanita. Ya, jadi ini dalilnya. Kenapa kok kamu memberikan kepada anakmu, padahal anakmu yang perempuan itu lebih tua dan bahkan dia lebih berprestasi. Ya, sedangkan anakmu yang satunya masih kecil. Tetap saja yang laki-laki diberi 2 kali lipat daripada yang perempuan. Maka kata beliau, hada amrun fil qiyasi ajib. Maka kias yang dilakukan oleh orang ini, analogi yang dilakukan oleh orang ini, ketika dia menganalogikan pemberian tersebut dengan pembelian waris,
maka ini merupakan analogi yang sangat mengherankan, kata beliau. Kias yang sangat mengherankan. Ya. Kenapa kata beliau ini satu hal yang mengherankan? Idil ayatul karimah fil mirath ba'dal maut. Ayatnya barakallahu fikum berbicara tentang warisan setelah sang ayah meninggal. Setelah orang tua meninggal, nah ini ayat ini berbicara bahwa seorang anak laki-laki mendapatkan 2 kali jatah seorang anak perempuan. Ini dalam permasalahan warisan. Ya. Wal waridu anil jumhuril ulama bi annal binta ta'khudhu nisfa ma ya'khudhuhul waladu minal hibat wa in kana fi mas'alatin niza' mahmulun alal hibatil kabiratil lati tajri majral mirath. Dan yang kita dapatkan dari mayoritas para ulama bahwa seorang anak perempuan mengambil separuh dari anak laki-laki dalam pemberian itu kalau pemberiannya itu adalah pemberian yang besar, yang serupa atau yang semisal dengan warisan. Misalnya tanah, ini kan pemberian yang besar. Ya, misalnya yang laki-laki diberikan 1 hektar, maka yang perempuan diberikan 1/2 hektar. Ini memang pendapatnya jumhur para ulama. Tapi dalam pemberian yang besar, yang menempati posisi warisan. Walaupun kata beliau ada catatan di sini, ya, wa in kana fil mas'alati niza, walaupun dalam masalah ini sebenarnya ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Ya. Hanya saja terlepas dari perbedaan pendapat dari kalangan para ulama tadi, kalau toh mau mengambil ayat tadi untuk pemberian, yang dimaksud dengan pemberian di sini adalah pemberian yang besar, yang menempati posisi bagi warisan. Seperti tanah misalnya, bapaknya mau memberikan hibah kepada anak-anaknya. Ya, ada tanah, ya, dia sebelum meninggal ini ya, artinya bukan warisan. Tapi suatu hal yang besar, hampir sama dengan warisan, bukan warisan, tapi dia hibah. Maka ini hendaknya kata jumhur para ulama mengikuti aturan warisan. Tapi kalau yang di luar itu, misalnya karena prestasi tadi, ya, atau sekedar hadiah, padahal 2 anak ini berbeda usianya, berbeda kebutuhannya, maka tidaklah dipakai ketentuan pembagian warisan 2:1. Ya, kata beliau di sini, ammal ata'atul yaumiyah awil hibat ad-dauriyah al-musabbabah bi asbabin fala ta'khudhu hadzal hukma qat'an. Adapun pemberian harian, demikian juga hadiah yang senantiasa berulang atau hadiah yang diberikan karena sebab tertentu, maka tidaklah mengambil hukum warisan. Ya, ini pendapat yang beliau anggap lebih tepat. Wallahu taala a'lam. Ya, jadi menurut beliau yang lebih tepat, ya, hukum warisan ini tidak diberlakukan dalam pemberian hibah. Ya, dalam pemberian hibah atau hadiah. Ya, justru harus disamakan. Ya, tidak menetapkan kebutuhan ditetapkan dengan hukum waris. Demikian juga dalam nafkah harian. Ya, nafkah harian apalagi ya, tidak kemudian anak perempuan itu mendapatkan separuh dari nafkahnya anak laki-laki. Ini suatu hal yang keliru. Kata beliau, "Famasalan idza kana ar-rajulu yu'ti al-aulada ta'aman, hal yuqalu lahu i'ti al-walada baydataini masalan wal binta baydatan wahidah?" Dalam permasalahan nafkah misalnya, ya, apakah benar apabila seorang ayah dia ketika memberikan nafkah kepada anaknya, memberikan makan kepada anaknya, apakah benar kalau dikatakan berikan kepada setiap anak laki-laki 2 butir telur dan anak perempuan 1 butir telur? Apakah seperti itu? Misalnya ketika makan, ya, ketika makan bikin ayam goreng. Apakah benar setiap kali kita makan, anak perempuan dikasih 1 potong, anak laki-laki diberikan 2 potong? Apakah seperti itu prakteknya? Ya, tentu jawabannya tidak demikian. Ya, fahada fi ma yadhhar li tasarrufun ba'idun ghayatul bu'di anir rasyadi was-shawab. Maka tindakan-tindakan semacam ini, ya, yang memberikan nafkah kepada perempuan separuh dari nafkah laki-laki, ini merupakan tindakan yang jauh dari kematangan dan kebenaran. Faqad takunu hajatul binti aktsar min thalathi baydat. Ya,
dalam permasalahan telur ini, mungkin kebutuhan seorang anak perempuan itu lebih dari tiga butir telur. Kaitasudda hajatahu minal jau, untuk mencukupi kebutuhannya dari lapar. Ya, yang perempuan sudah besar, sementara yang laki-laki masih kecil. Tentu kebutuhan yang perempuan tadi yang lebih besar, ya, yang lebih tua, lebih banyak daripada yang masih kecil. Jadi tidak kaku menerapkan nafkah, ya, kemudian diberlakukan hukum waris. Ya, ini adalah pendapat yang menurut beliau keliru. Baik. Qala wa kadzalika sairul umuri fi ma yata'allaqu bil ata yaumi wal infaqu dauri. Ya, wal infaqi dauri. Demikian juga segala perkara yang berkaitan dengan pemberian harian atau nafkah yang diberikan berulang. Faqad qala Rasul sallallahu alaihi wasallam fi ma taqaddam li Hindin khudhi ma yakfiki wa waladiki bil ma'ruf. Ya, telah kita sebutkan sebelumnya hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau mengatakan kepada Hindun binti Utbah, ya, ambillah apa yang mencukupi dirimu dan anakmu dengan cara yang baik, ya, yang sesuai dengan kebiasaan masyarakat. Ya, fa farqun bila syak bainal hibat allati tujhafu bil mirathi wa bil warathah wa bainal ata'at allati yu'tiha ar-rajulu li abna'ihi wa banatihi hasba ihtiyajihim wa tashji'an lahum wallahu ta'ala alam. Maka ada perbedaan antara pemberian yang diberikan dalam bentuk warisan dengan pemberian yang diberikan oleh seseorang kepada anak-anaknya, baik laki-laki maupun perempuan, yang disesuaikan dengan kebutuhan dan untuk menyemangati mereka. Kalau pemberian warisan sudah ada aturannya, ya, laki-laki mendapatkan 2 bagian perempuan. Tapi kalau pemberian nafkah atau pemberian sebuah hibah, ya, ini disesuaikan dengan kebutuhan, ya, dan disesuaikan dengan kondisi, ya, sebagaimana sudah kita sebutkan pada pertemuan yang lalu. Terkadang anak diberikan sesuatu untuk tasji'an lahu, untuk memotivasi dirinya, ya, maka ini tidak diikut sertakan dengan hukum warisan. Baik, kalau boleh kami simpulkan, barakallahu fikum, kita lihat pemberian kepada anak dari apa yang beliau sampaikan, kita bisa bedakan menjadi 3 dengan ketentuannya yang berbeda-beda. Ini wallahu ta'ala, ini kesimpulan kami membaca pemaparan beliau. Ya, di sana ada yang namanya nafkah kepada anak. Nafkah kepada anak. Yang pertama nafkah. Ini yang diberikan kepada anak. Maka nafkah ini diberikan sesuai kebutuhan. Sesuai dengan apa yang mereka perlukan. Tidak berlebih-lebihan dan tidak juga pelit dalam memberikannya. Ini perlu dicatat, ya. Mohon dicatat ini, ya, para peserta di grup, ya, silahkan dicatat, ya. Jadi pemberian harta kepada anak yang pertama itu adalah nafkah. Nafkah ini ketentuannya bagaimana? Sesuai dengan kebutuhan, ya, tidak berlebihan, ya, tidak boros dan tidak juga pelit. Dalilnya, ya, hadis Nabi SAW ketika berbicara kepada Hindun tadi, khudi ma yakfiki wa waladiki bima'ruf. Ambillah apa yang mencukupi dirimu dan anakmu, ya, dengan cara yang baik sesuai dengan kebiasaan manusia. Ya, apa yang menjadi kebutuhan primer manusia, itulah diambil sesuai dengan kebutuhannya. Ini pemberian yang pertama, yaitu apa? Nafkah. Jadi diberikan sesuai dengan kebutuhan. Baik, kemudian yang kedua warisan, harta warisan. Maka harta warisan ini diberikan sesuai dengan aturan syariat. Ya, laki-laki mendapatkan 2 kali bagian perempuan. Ya. Yang kedua harta warisan, ya, harus sesuai dengan aturan syariat. Anak laki-laki, ya, diberikan 2 bagian anak perempuan. Dalilnya adalah firman
Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa ayat yang ke-11, ya, lidzakari mithlu hadzil untsayain. Bagi anak laki-laki dia mendapatkan bagian 2 orang anak perempuan. Ya, ini yang berupa warisan. Kemudian yang ketiga, pemberian kepada anak berupa hibah atau hadiah. Maka hukum asalnya anak diberikan bagian yang sama. Hukum asalnya anak diberikan bagian yang sama, ya, kecuali ada sebab tertentu yang membedakannya. Pada pertemuan yang lain yang sebelum ini kita sudah sebutkan di antara sebabnya apa? Misalnya ada anak yang jatuh sakit sehingga dia diberi hibah yang lebih, tidak menjadi masalah. Atau ada anak yang berprestasi, ya, anak yang berprestasi dia diberi hibah atau hadiah yang lebih, maka tidak masalah. Namun hukum asalnya diberikan bagian yang sama, laki-laki dan perempuan sama. Nah, ini kesimpulan pemberian kepada anak. Kita ulangi sekali lagi. Yang pertama itu adalah nafkah, diberikan sesuai dengan kebutuhan, ya, diberikan sesuai dengan kebutuhan, tidak boros dan tidak terlalu pelit. Kemudian yang kedua adalah warisan, harus sesuai dengan ketentuan syariat, 2:1 antara laki-laki dan perempuan. Kemudian yang ketiga, hibah atau hadiah, ini diberikan sama kecuali ada faktor, hukum asalnya diberikan sama kecuali ada faktor yang membedakan, seperti kondisi sakit, ya, atau yang digambarkan oleh Syekh kemarin, ya, semua saudaranya kuliah sementara dia membantu orang tuanya di kampung, maka tidak mengapa, ya, diberikan pemberian yang berbeda dengan adik-adiknya karena kiprahnya yang lebih atau karena sebuah prestasi, ya. Maka inilah ketentuan pemberian harta kepada anak-anak kita. Baik, mudah-mudahan bisa dipahami, ya. Dengan kesimpulan ini, ya, kita tahu bagaimana memberikan harta kepada anak-anak kita. Baik, kemudian yang masih berkenaan dengan nafkah. Pembahasan selanjutnya masih berkenaan dengan nafkah. Bagaimana apabila seorang ayah pelit dalam memberikan nafkah kepada anaknya? Boleh nggak anaknya mengambil harta bapaknya tadi? Ya. Atau ibunya boleh nggak ngambil harta dari bapaknya tadi? Beliau membuat suatu bab. Wa idza kana al-ab syahihan falam yu'ti ahlahu wa auladahu ma yakfihim ma'a sarwatihi wa ginahu falil an ta'khudha li abna'iha minhu ma yakfihim bil ma'ruf walau bi ghairi ilmi. Bab, ya, apabila seorang ayah itu kikir atau pelit, lalu dia tidak memberikan, ya, nafkah kepada keluarga dan anak-anaknya, apa yang mencukupi mereka, padahal dia kaya dan memiliki harta. Dia bukan pelit karena miskin, enggak. Ya, pelit, dia punya harta, tapi dia tidak mau memberikan untuk anak dan istrinya. Falil an ta'khudha li abna'iha min. Maka boleh bagi seorang ibu, seorang istri untuk mengambil harta suaminya untuk dia dan anak-anaknya. Ma yakfihim, apa yang bisa mencukupi kebutuhan mereka, ya, sesuai bil ma'ruf, artinya sesuai dengan urf atau kebiasaan masyarakat, walau bi ghairi ilmi, walaupun tanpa sepengetahuan sang suami. Jadi boleh ibu-ibu, ya, kalau suami tidak memberikan nafkah, boleh bagi seorang istri untuk mengambil harta suaminya secara diam-diam, namun hanya sekedarnya saja, ya. Kita bukan mencuri, kita mengambil hak kita. Dia mengambil hanya sekedarnya saja untuk mencukupi kebutuhannya sesuai dengan uruf atau kebiasaan masyarakat. Maksudnya begini, kebutuhan kita di masyarakat kita makan itu 3 kali sehari, ya enggak? Makan itu 3 kali sehari. Maka dia mengambil untuk mencukupi kebutuhan makannya 3 kali sehari. Jangan kemudian berlebihan, ya. Jangan kemudian dia mengambilnya berlebihan. Apa dalilnya?
bahwa seorang istri atau seorang ibu boleh mengambil harta sang bapak apabila sang bapak itu kikir untuk memberikan nafkah. Wadzalika lima akhrajahul Bukhari wa Muslimun min hadithi Aisyah radhiyallahu anha anna Hinda binti Utbah qalat ya Rasulullah inna Aba Sufyan rajulun syahih wa laysa yu'tini ma yakfini wa waladi illa ma akhadtu minhu wa huwa la ya'lam. Ya, dari hadisnya Aisyah radhiyallahu anha bahwa Hindun binti Utbah mengatakan, ya, Hindun binti Utbah ini adalah istri dari Abu Sufyan. Dia mengatakan, wahai Rasulullah, sesungguhnya suamiku Abu Sufyan adalah sosok yang pelit, rajulun syahih. Walaysa yu'tini ma yakfini wa waladi. Dia tidak memberikan kecukupan, memberikan harta yang mencukupi kebutuhanku dan kebutuhan anakku. Illa ma akhadtu minhu wa huwa la ya'lam. Ya, kebutuhan kami baru tercukupi kalau aku mengambil hartanya tanpa sepengetahuan dirinya. Ini dalil bolehnya seorang wanita berkonsultasi dengan menyebutkan kejelekan suaminya. Ya, atau lebih umum daripada itu Ini termasuk ghibah yang diperbolehkan kalau misalnya kita membutuhkan fatwa, membutuhkan bimbingan dari seorang ahlul ilm. Mau tidak mau harus disebutkan siapa orang yang terkait dengan masalah kita, maka tidak mengapa. Ini termasuk ghibah yang diperbolehkan sebagaimana yang disebutkan oleh An-Nawawi dalam Sahih Muslim. Jadi tidak semua ghibah itu terlarang. Ada ghibah yang diperlukan karena adanya sebuah kemaslahatan. Maka kemudian Hindun pun tidak diingkari oleh Rasulullah. Rasulullah nggak kemudian mengatakan, tutup aib suamimu, jangan kau sampaikan kepadaku. Enggak, Nabi nggak marah sama Hindun. Ya, kalau memang ini satu hal yang tercela dan tidak diperbolehkan oleh syariat kita, Nabi SAW akan menegur Hindun. Tapi karena memang ini diperbolehkan, karena ada sebuah kemaslahatan, maka boleh menyebutkan aib seseorang untuk berkonsultasi, untuk mengadukan permasalahan kepada seorang alim. Maka Nabi SAW mengatakan kepada Hindun, khudhi ma yakfiki wa waladaki bima'ruf. Ambil saja apa yang mencukupi kebutuhanmu dan kebutuhan anakmu dengan bil ma'ruf, sesuai dengan al-adah bainan nas, kebiasaan manusia. Tadi itu kita katakan misalnya untuk makan 3 kali biasanya orang makan 3 kali sehari, maka ambil untuk makan 3 kali sehari. Jangan kemudian berlebihan. Paham ya, Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Jadi kalau misalnya suami tidak memberikan nafkah, boleh bagi istri untuk mengambil harta suaminya secara diam-diam. Ambil di dompetnya misalnya. Ambil di dompetnya. Baik. Qala, kemudian kata beliau, selesai ini masalah tentang kebolehan seorang istri mengambil harta suaminya kalau dia tidak memberikan kecukupan dalam nafkah. Kemudian bab selanjutnya, qala wala yanbaghi li ahadin ayyudayya auladahu hatta walau ba'da mautih. Dan tidak selayaknya bagi seseorang untuk menelantarkan anak-anaknya sampai walau itu setelah kematiannya, setelah dia mati. Jadi tidak boleh seorang ayah menelantarkan anaknya, tidak memberikan nafkah ketika dia masih hidup, demikian juga ketika dia mati. Ketika dia mati nanti hendaknya anak-anaknya itu dalam keadaan berkecukupan. Jangan kemudian dia tidak berpikir sama sekali untuk nafkah anak-anaknya sepeninggal dia. Ini suatu kesalahan, misalnya ketika dia sudah sakit, kemudian hartanya dia sodakohkan semua. Ini suatu kekeliruan. Dia harus memikirkan, nanti ada anak-anak yang dia tinggalkan, apa yang bisa mencukupi mereka. Makanya di dalam hukum wasiat, sebelum orang itu meninggal dunia, dia hanya boleh berwasiat dengan sepertiga hartanya saja. Misalnya dia ingin sodakohkan, dia punya sekian banyak uang. Misalnya dia meninggalkan harta, sebelum dia meninggal ada uang 1 miliar rupiah.
Maka yang boleh dia sodakohkan dari 1 miliar rupiah itu, ya sebelum dia meninggal dunia, atau dia wasiatkan sebelum dia meninggal dunia, itu hanya sepertiganya saja, 330 lebih sekian juta. Ya, lebih daripada itu nggak boleh. Kenapa? Karena kelebihannya itu merupakan hak dari ahli warisnya anak-anaknya, istrinya. Nggak boleh kemudian dia mewasiatkan lebih daripada itu. Qala fala yanbaghi lahu an yubaddida amwalahu aw yusiya biha kullaha wa yatruka auladahu 'alatan yatakaffafun nas. Tidak selayaknya bagi seseorang untuk menghambur-hamburkan hartanya atau mewasiatkan harta tersebut seluruhnya, lalu dia meninggalkan anak-anaknya dalam keadaan serba kekurangan dan terpaksa meminta-minta atau bergantung kepada orang lain. Ya. Jadi suatu hal yang tidak sepantasnya dilakukan oleh seorang ayah. Dia punya harta dan dia akan meninggal dunia, tapi dia habiskan hartanya untuk orang lain, bukan untuk keluarganya. Ya, makanya demikian tidak sepantasnya. Ya, nanti dia sendiri yang akan malu. Kenapa? Anaknya nggak punya harta. Akhirnya apa? Ya takaffafu dan nas, ya dia meminta-minta atau bergantung kepada orang lain. Alatan, kekurangan. Padahal bapaknya kaya sebenarnya, tapi karena semua hartanya dia berikan kepada orang lain, anaknya tidak punya apa-apa. Ya, semua harta dia sedekahkan, anaknya tidak ditinggali apa-apa. Ini suatu kekeliruan. Ya. Dalilnya qala faqad akhrajal Bukhari wa Muslimun min hadithi Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu. Dalilnya adalah sebuah hadis yang diriwayatkan atau dikeluarkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Dari hadisnya Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'uduni ama hajjatil wada' min waja'in ishtadda bi. Sa'ad bin Abi Waqqas ya bercerita, dahulu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menjengukku, ya, pada tahun haji perpisahan. Ya, di tahun haji perpisahan, tahun ke-8 Hijriyah, ya, Sa'ad ibn Abi Waqqas jatuh sakit, min wajain ishtaddabi, sakit parah ketika itu. Jadi di tahun ke-8 Hijriyah, Sa'ad bin Abi Waqqas ditimpa penyakit yang demikian parah, sehingga beliau mengira bahwa beliau akan segera meninggal dunia. Fakultu, maka aku pun mengatakan kepada beliau, inni qad balaghobi minal waja'i wa ana dzu malin wa la yarithuni illa ibnatun afa atasaddaqu bi thulutsai mali. Perhatikan ini, saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan Allah. Sa'ad bin Abi Waqqas bertanya kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, sesungguhnya ya aku telah merasakan ya sakit yang demikian parah. Artinya beliau mengira sebentar lagi akhir kehidupan beliau. Wa ana dzumal, dan aku adalah seorang yang berharta, memiliki harta. Wala yarithuni illa ibnatun, ya, dan tidak ada yang mewarisi dariku kecuali hanya satu orang anak perempuan saja. Ya. Jadi tidak ada yang mewarisi harta Sa'ad bin Waqqas kecuali anak perempuannya saja. Afa atasaddaqu ya bi thulutsai mali. Apakah boleh wahai Rasulullah aku bersedekah dengan 2/3 hartaku? Thulutsai. Ya, 2/3 hartaku. Qala la. Maka Nabi SAW mengatakan enggak boleh. Ya, dia ingin bersedekah ya dengan hartanya tadi, 2/3 hartanya dia berikan untuk fakir miskin. Kata Nabi enggak boleh. Fakultu ya bisyatar, bagaimana kalau separuhnya wahai Rasul? 2/3 enggak boleh. Oke deh. Sekarang separuhnya apakah boleh? Qala la. Ternyata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tetap mengatakan jangan, tidak boleh. Tidak boleh untuk kau sedekahkan separuh dari hartamu. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, kemudian Sa'ad bin Waqqas mengatakan,
Qultu bithuluth. Wahai Rasulullah, bagaimana dengan sepertiga? Qala ats-tsulutsu wa tsulutsu kabir au katsir. Ya, cukup bagimu untuk mensodakohkan sepertiga hartamu, ya. Berwasiat dengan sepertiga hartamu, wa tsulutsu kabir au katsir, dan sepertiga itu adalah jumlah yang besar atau jumlah yang banyak. Sudah banyak, ya, cukup wahai Sa'ad. Kalau mau berwasiat dengan hartamu, ya, cukup dengan sepertiganya saja. Adapun yang diwariskan, yaitu tadi 2/3 hartanya. Sepertiga untuk diwasiatkan. Qala innaka in tadara warasataka agniya khairun min an tadarahum a'latan yatakaffafuna nas. Wahai Sa'ad, ya, engkau tinggalkan, ya, ahli warismu dalam keadaan berkecukupan. Ini lebih baik daripada engkau meninggalkan mereka dalam keadaan miskin dan meminta-minta kepada manusia, meminta dan bergantung kepada manusia. Ya. Jadi jangan kita meninggalkan anak kita dalam keadaan kere, ya, dalam keadaan tidak memiliki apapun. Ya, kalau kita punya harta, maka merekalah yang lebih berhak untuk mendapatkan harta tersebut sepeninggal kita. Kalau memang kita ingin bersedekah, ya, kita mungkin ingin sebagai amal jariah kita, yaitu tadi ketentuannya berapa? Sepertiga. Jangan lebih daripada itu. Qala wa dzalika qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Oleh karena itulah Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma mengatakan, "Lau annan nasa ghadaw min thuluthi ila rubu'i, fa inna Rasul sallallahu alaihi wasallam qala ats-tsulutsu wa tsulutsu katsir." Kata Ibnu Abbas, andai saja manusia itu mencukupkan, ya, wasiatnya atau menurunkan wasiatnya dari 1/3 menjadi 1/4, maka ini lebih baik. Kenapa? Karena Rasulullah SAW mengatakan 1/3 itu sudah banyak, ya, dan kita diperintahkan untuk apa? Jangan kebanyakan. 1/3 itu sudah banyak, maka menurut Ibnu Abbas cukup 1/4 saja kalau ingin memberikan wasiat kepada memberikan wasiat di luar harta warisan. Ya. Jadi Ibnu Abbas berdalilkan dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi, ya, bahwa lebih baik untuk memberikan 1/4, ya. Andaikan manusia menurunkan wasiatnya menjadi hanya 1/4-nya saja, maka ini lebih baik. Ya. Kenapa? Karena 1/3 ini adalah batasan maksimal. Jangan mendekati batasan maksimal 1/4. Ya. Jadi ini ketentuan pemberian wasiat. Ya, jangan kita kemudian banyak bersedekah lalu meninggalkan anak-anak kita dalam keadaan terlantar. Qala wa lima qala Ka'b ibn Malik lima anzalallahu bayana taubati alaihi. Ya. Dalil lainnya adalah apa yang diucapkan oleh Ka'b bin Malik ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan penjelasan tentang taubatnya. Ka'b bin Malik termasuk salah satu dari 3 orang sahabat yang tidak mengikuti perang Tabuk. Ya, maka diboikot beliau oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka bertiga diboikot oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak diajak bicara sebagai hukuman dan menanti keputusan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, kemudian setelah 50 hari berlalu, turunlah ayat Allah Subhanahu Wa Taala yang yang menyatakan diterimanya taubat Ka'b bin Malik dan 2 orang temannya. Maka Ka'b bin Malik sangat bergembira dengan diterimanya taubat beliau. Beliau pun ingin untuk mensodakohkan hartanya. Ya, mari kita simak kelanjutannya. Ka'b bin Malik mengatakan, "Ya Rasulullah, inna min taubati an khali'a min mali sodaqatan ilallahi wa ila rasulih." Wahai Rasulullah, ya, sebagai bentuk taubatku, ya, aku akan berikan hartaku sebagai sedekah kepada Allah dan Rasulnya. Dia mau berikan sejumlah harta, ya, sebagai bentuk taubatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam justru mengatakan, "Amsik alaika ba'da malika fahuwa khairul lak." Tahan sebagian hartamu, jangan kau berikan semuanya, maka yang demikian lebih baik bagimu. Lagi kalau dia punya anak, dia punya keturunan, maka meninggalkan keturunan dalam keadaan anak keturunan dalam keadaan berkecukupan ini lebih baik daripada
meninggalkan mereka dalam keadaan miskin, dalam keadaan kurang mampu, kemudian bergantung kepada orang lain, meminta-minta kepada orang lain. Baik. Kemudian muncul pertanyaan mungkin di tengah-tengah kita. Ustadz, di sana ada kisah Abu Bakar memberikan semua hartanya ya kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dalam peristiwa perang Tabuk. Dalam peristiwa perang Tabuk, sebelum perang Tabuk, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menghasung para sahabat untuk berkontribusi, memberikan bantuan untuk memberangkatkan pasukan ke Tabuk. Baik. Maka Abu Bakar memberikan semua hartanya. Itu gimana Ustaz? Itu kok boleh? Katanya tadi cuma sepertiga saja. Nah ini Abu Bakar memberikan semua hartanya. Ya, ini pertanyaan yang mungkin ada di benak kita. Maka Syekh menjawabnya. Qala amma tasaddaqu Abi Bakar bimalihi kullihi wa qaulu Rasul sallallahu alaihi wasallam ma abqaita li ahlik ya Abu Bakar qala abqaitu lahumullah wa rasulah fahada mahalluhu idza kana bil muslimina hajatun syadidah ya wafaqatun. Maka ini bagaimana dengan hadis ketika Abu Bakar bersedekah dengan seluruh hartanya. Ya, kemudian Nabi SAW bertanya kepada Abu Bakar, apa yang kau tinggalkan wahai Abu Bakar kepada keluargamu? Untuk keluargamu apa yang kau tinggalkan? Maka Abu Bakar mengatakan, abqaitu lahumullah wa rasulah. Aku tinggalkan bagi mereka Allah dan Rasulnya. Maka bagaimana penjelasan para ulama terhadap hadis ini? Fahada mahalluhu idza kana bil muslimina hajatun syadidah. Yang demikian ini diperbolehkan kalau memang kaum muslimin berada dalam kebutuhan yang sangat mendesak. Wafaqah, waqah ini dalam keadaan kefakiran. Mereka sangat membutuhkan uluran tangan. Ya. Atau tajhizu jaishin la budda min tajhizih. Atau untuk mempersiapkan pasukan yang memang pasukan itu harus diberangkatkan, tidak bisa tidak, harus diberangkatkan dan membutuhkan biaya. Ya, ila ghairi dzalika minal asbab, ya, al-wajihati allati qad tad'u ila dzalik, dan sebab-sebab lainnya yang memang memaksa kita untuk melakukannya atau memanggil kita untuk memberikan kontribusi yang banyak. Ya. Jadi kenapa Abu Bakar memberikan semua hartanya? Karena memang sangat diperlukan. Kalau tidak ada yang berkontribusi, maka pasukannya Nabi Alaihissalam kemungkinan tidak bisa diberangkatkan. Padahal ada ancaman dari orang-orang Romawi. Ya, maka diperbolehkan hal yang demikian. Dia berikan semua hartanya karena ada keperluan yang demikian sangat mendesak. Ya. Wa ala kulli hal, maka kemudian beliau menutup pembahasan ini, ya, ala kulli hal falihada fiqhun yanbaghi an yafhamu wa an ya'qila au wa an yufhama wa an yu'qila. Maka inilah fikih yang sudah sepantasnya untuk dipahami dan dimengerti. Ala wa huwa mata yutasaddaqu syakhsun yatasaddaqu syakhsu bi kulli malihi wa mata yatasaddaqu bi ba'di malihi. Ini kapan seseorang itu bersedekah dengan seluruh hartanya dan kapan pula dia bersedekah dengan sebagian hartanya. Fahallahu malun mutamathilun fi aqarin wa akharun nuqudun sa'ilatun ila ghairi dzalik wallahu muwaffiq al-muhtadi wal muhtadi man hadahullah wal muhtadi man hadahullah. Nanya dia berpikir tentang sebagian hartanya, ya, tentang properti-properti yang dia miliki, ya. Demikian juga dia melihat uang yang dia miliki, ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala dan Allah Subhanahu wa taala yang memberikan taufik, dan orang yang diberikan petunjuk adalah orang yang diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, artinya hendaknya dia memperhatikan, dia tetap memperhatikan mana yang harus menjadi prioritas. Kalau memang yang harus diprioritaskan itu adalah kebutuhan kaum muslimin, ya dia berikan apa yang menjadi kebutuhan kaum muslimin tersebut.
Dengan demikian selesailah kita dari pembahasan pemberian nafkah kepada anak. Ya. Lalu beliau menutup pembahasan ini dengan permasalahan wasiat. Ya, wala wasiyata lil waris, wala wasiyata li warithin. Ahli waris tidak boleh mendapatkan wasiat karena dia sudah mendapatkan jatah sesuai dengan pembagiannya Allah Subhanahu wa taala, maka tidak boleh kemudian dari sepertiga harta yang ditinggalkan oleh sang mayit ya diberikan kembali kepada anaknya. Jadi anak itu sudah ada jatahnya. Ya, sudah ada jatahnya dalam Al-Qur'an. Ya. Dan barang siapa yang ingin tahu tentang pembagian warisan, ini ada kajian dari Ustadzuna Amit Nurbait ya, bisa didapatkan di channel beliau. Beliau bahas ya masalah warisan dengan sangat detail. Ya, antum semua bisa masuk ke channel YouTube beliau, ANB Channel. Di sana beliau bahas buku buku tentang warisan. Ya, kalau kita punya masalah tentang warisan, coba dengarkan kajian-kajian tersebut, insya Allah bisa menyelesaikan permasalahan warisan kita. Baik, di sini disebutkan bahwa seorang ahli waris tidak boleh mendapatkan wasiat lagi, jatah dia sudah ada. Dalilnya, ya kata beliau, waqad jaa an Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam annahu qala, ya telah datang keterangan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha qad a'ta kulli haqqin haqqah fala wasiyata liwarith. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah memberikan hak kepada semua orang yang memang berhak untuk mendapatkannya, maka tidak ada ya wasiat bagi ahli waris. Ya, tidak ada wasiat bagi ahli waris. Baik. Waqad naqala al-Qurtubi al-ijma'a ala anna al-wasiyata liwarithin la tajuz. Bahkan al-Imam al-Qurtubi menukilkan ijma', kesepakatan para ulama bahwa wasiat bagi ahli waris ini tidak diperbolehkan. Sudah kamu sudah punya jatah dari hasil warisan ya, maka tidak diberikan wasiat lagi. Faqultu fa'ala hadza la yajuzu li ahadin an yusiya li ba'di abna'ihi bi syai'in ya'khudunahu ba'da mautihi fal abna'u warathatun fala wasiyata lahum. Kemudian beliau mengatakan, maka dari sini tidak boleh bagi seseorang untuk mewasiatkan sesuatu kepada anaknya, artinya mewasiatkan sebagian harta kepada anaknya ya yang dia ambil setelah kematiannya. Kalau dia berikan sebelum kematiannya, maka itu masuk hukum hibah ya, bukan hukum warisan. Kalau dia sudah meninggal dunia, maka anak itu mendapatkan warisan, tidak ada wasiat. Ya. Fal abna'u warathatun, maka anak-anak itu termasuk dari ahli waris, fala wasiyata lahum, maka mereka tidak mendapatkan wasiat sama sekali. Yang sepertiga tadi diperuntukkan bagi selain ahli waris. Baik. Ya, dengan demikian selesai kita ya dari pembahasan harta-harta yang diberikan kepada anak. Mudah-mudahan kita semua bisa mengambil pelajaran dari apa yang disampaikan ya sebagai pedoman kita jika kita ingin memberikan sesuatu kepada anak-anak kita. Baik, kita cukupkan dulu sampai di sini. Insya Allah di pertemuan yang akan datang kita akan bahas tentang kebolehan seorang ayah atau seorang orang tua, kebolehan bagi orang tua untuk menyampaikan sebuah rahasia kepada sebagian anak dan tidak diberikan kepada sebagian lainnya. Ya, baik. Kita cukupkan dulu sampai di sini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Ya, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.